Ya, jadi aku mengidap penyakit tulang belakang, kelainan tulang belakang, penyakitnya namanya skoliosis dan itu tulang kita tuh kan kalau orang orang normal itu lurus, kalau aku, bentuknya S, jadi miring. Dan itu pertama kali aku sadar pas aku SMP kelas 1. Iya, aku SMP kelas 1, aku, ngerasa kok sering pegel-pegel, karena kan waktu itu aku juga ikut ekskul paskibra, aktif lah, cukup aktif gitu, tapi kok aku ngerasa makin lama kok terlalu berlebihan pegelnya, yang sebenarnya aku cuma melakukan aktivitas yang sedikit, tapi kok udah langsung sangat pegel gitu. Terus, teman aku juga ngelihat pas kan paskibra harus lurus ya badannya, terus, temen aku bilang, "Beb, kok badan, kamu miring ya, agak sedikit miring gitu." Terus aku jadi kayak, "Ah, emang iya?" Gitu. Dan pas pulang aku coba ngaca dan aku juga ngerasa, "Oh iya bener miring." Terus aku, bilang ke mama papa dan mereka ngecek ternyata tulangnya memang miring. Tanpa aku melakukan apapun, dia ternyata makin lama makin parah gitu. Apalagi ternyata dia kalau psikologis itu tidak boleh bawa barang, yang berat gitu di belakang gitu. Sedangkan aku kalau sekolah bawa buku banyak banget kan, itu juga memperparah. Terus kalau nulis aku sambil miring gitu, jadi itu makin parah lagi. Sampai akhirnya aku sadar, wah mah kayaknya Baby udah ngerasa nggak nyaman banget deh, ini harus dilakukan sesuatu gitu. Akhirnya aku, pengobatan dengan cari banyak informasi sih, terapi, kemanapun yang, ada gitu waktu itu, banyak cari tahu juga. Sampai akhirnya sekarang juga aku, setelah udah banyak terapi-terapi dan sudah lebih baik walaupun memang tidak 100% sembuh, masih masih ada skoliosisnya, tapi derajatnya sudah jauh berkurang dan juga aku sekarang maintain, postur tubuhnya dengan olahraga pilates. Kalau misalnya pakai baju kaos aja yang sebenarnya nggak ketat banget, itu kelihatan banget miringnya gitu dan iya, namanya juga anak SMP pada waktu itu kan pengennya ya yang badannya bagus, terus temen tuh, kok enak ya liatnya normal gitu, lurus gitu tulang belakangnya, kayak aku ngerasa aneh aja diri aku gitu dan, terus aku sering pegel juga, terus memang, kita itu pengidap psikolisnya tidak boleh lari, tidak boleh banyak, apa ya, hentakan gitu dari badan kayak lompat itu nggak boleh juga. Jadi pada saat itu aku ngerasa banget lebih ke mental sih, aku ngerasa kayak, "Aduh aku kan SMP, aku masih energinya masih banyak banget, aku pengen loncat-loncat, aku pengen lari sama temen-temen tapi nggak bisa," gitu. Jadi itu yang kadang suka sedih, terus aku nggak bisa bawa angkat barang yang banyak juga gitu. Kadang misalnya kayak sekecil misalnya mama aku bawa koper atau, adik aku bawa koper, abang aku bawa koper, terus aku pengen bantuin, nggak bisa gitu, karena memang nggak boleh. Nah, aku pengen banget dari dulu sebenarnya mengucapkan ini, memberikan informasi ini. Jadi untuk teman-teman semua terutama, yang seumuran aku, yang masih kecil, masih remaja, yang merasakan, mengidap penyakit skoliosis ini, terutama untuk perempuan, kalian semua jangan pernah ngerasa sendiri karena, aku sudah melewati itu dan aku juga mengalami, aku tahu banyak soal skoliosis yang ternyata setelah aku sudah mengalami beberapa tahun ini, aku sadar bahwa ternyata banyak sekali perempuan yang mengidap penyakit ini. Jadi termasuk hampir normal untuk kita mengidap penyakit skoliosis ini. Kalian bisa lebih konsultasi ke dokter, cuma memang aku sudah mendapatkan informasi ini setelah aku kutip dari banyak orang, banyak bahkan teman-teman aku juga mengidap penyakit ini, tapi memang derajatnya sedikit-sedikit gitu. Ini cukup normal untuk kita semua, yang penting kalian ya harus konsultasi ke dokter, harus ikut terapi, harus jaga postur baik-baik. Jangan pernah ngerasa karena kalian punya kekurangan satu ini menjadi suatu hal, bikin kalian tidak percaya diri, karena aku sendiri menyimpulkan bahwa selalu mengingatkan aku untuk selalu down to earth, untuk selalu mengingatkan aku
bahwa aku juga manusia biasa yang punya kekurangan, untuk selalu mengingat aku untuk bersyukur sih. Jadi jadikanlah penyakit ini suatu hal yang kita bisa syukuri, gitu. Dan untuk anak-anak, remaja di luar sana juga yang mungkin mengalami penyakit yang berbeda-beda, punya insecurities-nya masing, ingat aja bahwa nggak semua hal yang kalian lihat di depan mata kalian itu adalah yang sebenarnya gitu. Nggak semua orang yang kelihatannya bahagia, nggak semua orang yang kelihatannya uh, baik-baik saja, dia benar-benar baik-baik saja. Pasti dalam hidup dia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalian cuma nggak tahu.